Mengapa perlu buku saku PSM? Buku saku ini dibuat dengan tujuan sebagai sumber informasi bagi PSM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Siapa PSM itu? PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mengapa perlu dibentuk PSM? Memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat. Meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial. Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terlaksananya pelayanan sosial masyarakat, dan yang terakhir, terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial. Di mana PSM berada? PSM berkedudukan di desa atau kelurahan atau nama lain di dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa tugas PSM? Mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial, membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial. Mendampingi program kesejahteraan sosial di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain, berperan aktif dalam program nasional dan sebagai mitra pemerintah atau institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Apa fungsi PSM? A. Inisiator. Inisiator sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A mengambil inisiatif dan inovasi dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. B. Motivator. Motivator sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B melakukan sosialisasi, memberikan informasi, dan memotivasi masyarakat. C. Dinamisator. Dinamisator sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C menggerakkan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial. D. Administrator. Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D melakukan pencatatan dan pelaporan. Siapa yang bisa jadi PSM? Untuk menjadi PSM terdiri atas A. Warga negara Indonesia. B. Memiliki kemauan, kepedulian, dan komitmen sebagai relawan sosial. C. Memiliki kartu tanda penduduk di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain sesuai dengan domisili. D. Usia paling rendah 18 tahun. E. Mampu membaca dan menulis. F. Berkelakuan baik dan telah mengikuti bimbingan teknis dasar di bidang kesejahteraan sosial. Apa langkah-langkah jadi PSM? 1. Calon PSM mengusulkan diri menjadi PSM kepada IPSM kelurahan atau desa atau meminta bantuan kepada PSM yang ada di wilayahnya. 2. IPSM kelurahan atau desa memberikan rekomendasi kepada kepala desa atau lurah atau nama lain. C. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf B, kepala desa atau lurah atau nama lain mengusulkan calon nama PSM kepada Dinas Sosial daerah kabupaten atau kota untuk mengikuti proses rekrutmen. D. Dinas Sosial daerah kabupaten atau kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon PSM yang diajukan oleh lurah atau kepala desa. E. Dinas Sosial daerah kabupaten atau kota melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dasar terhadap calon PSM yang diajukan oleh kepala desa atau lurah atau nama lain. F. Dinas Sosial daerah kabupaten atau kota menetapkan calon PSM menjadi PSM dan menyampaikan data PSM yang telah ditetapkan kepada Kementerian Sosial untuk dimasukkan ke dalam data potensi sumber kesejahteraan sosial, serta tembusan disampaikan kepada Dinas Sosial, daerah provinsi, dan IPSM daerah kabupaten atau kota. Apa saja identitas PSM? PSM memiliki identitas terdiri atas A. Seragam, resmi dan operasional. B.
atribut, tanda pengenal, dan lambang. C. Mars. Apa saja kegiatan PSM? Melakukan pendataan tentang kebutuhan masalah dan sumber yang dapat didaya gunakan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mengusulkan rencana program penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Meningkatkan dan menggunakan secara lebih efektif kemampuan masyarakat untuk melaksanakan tugas kehidupan dan pemecahan masalah. Menghubungkan antara pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS dengan potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber kesejahteraan sosial yang tersedia dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh manfaat dari sumber tersebut. Memberikan bantuan bagi perubahan dan perbaikan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan pendampingan sosial? Pendampingan sosial adalah proses jalinan relasi sosial antara PSM dan penerima manfaat dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan hidup, serta meningkatkan akses terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Apa saja langkah-langkah pendampingan sosial? 1. Merencanakan. 2. Memobilisasi. 3. Memecahkan masalah. Menciptakan atau membuka akses, menjalin kerjasama dan kemitraan, dan memantau. Prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam melakukan pendampingan sosial adalah demokratisasi, atau kesepakatan dengan kelompok sasaran berdasarkan konsensus. Partisipatif, atau melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan mulai dari inisiatif, ide, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Keswadayaan, mengoptimalkan sumber daya lokal, menekankan pendekatan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Mendiskriminasi, atau menghindarkan sikap dan tidak diskriminasi terhadap kelompok sasaran, bersedia menerima objektif keberadaan penerima manfaat. Kerahasiaan, atau setiap PSM wajib menjaga kerahasiaan penerima manfaat. PSM juga melakukan monitoring, evaluasi, pencatatan, dan laporan. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisa informasi secara sistematis dan terus-menerus tentang suatu kegiatan atau program sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam penyempurnaan pada tahap selanjutnya. Evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap pencapaian tujuan suatu kegiatan atau program dan memberikan umpan balik bagi peningkatan dan kualitas kegiatan atau programnya. Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian aktivitas yang dilakukan oleh PSM baik dalam bentuk tulisan atau foto. Laporan adalah dokumen tertulis tentang proses kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat sebagai dokumentasi kegiatan, pertanggungjawaban, penyempurnaan, dan pengembangan program.